Cek. Kabelnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umrana wa sahil umurana wa sahil umur auladana wa sahil umur jami'il muslimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, materi kita berkaitan dengan fikih waris sampai pada pembahasan subbab al-hajbu, penghalang dalam waris. Ada beberapa golongan ahli waris yang mereka terhalang karena beberapa sebab, bisa karena sifatnya. Ada satu perbuatan yang dia lakukan sehingga menghalangi dia jadi mendapatkan warisan. Ya, dan al-hajbu ini adalah salah satu di antara pembahasan yang sangat penting. Karena ketika kita tidak faham, tidak tahu mengenai pembahasan faraid ini, main dikasih semua saja harta itu kepada ahli waris yang datang, padahal tidak semua yang mereka punya titel ahli waris itu mendapatkan warisan. Ahli waris laki-laki itu ada 15 jamaah, ahli waris perempuan itu ada 10. Kalau di total 25 ini tidak langsung dikasih semua, tidak. Nanti ada pembahasan al-hajbu. Mereka kaidahnya adalah mereka yang lebih dekat kekerabatannya dengan si mayit itu bisa menghalangi mereka yang kekerabatannya lebih jauh. Contoh, seorang anak laki-laki itu menghalangi adik laki-laki atau adik perempuannya ayah dan ibu, karena mereka secara jalur nasab langsung di bawahnya almarhum yang meninggal. Sedangkan saudara laki-laki atau saudara perempuan, mereka itu kan menyamping. Nah, makanya pembahasan al-hajbu ini oleh para ulama ya menjadi salah satu organ yang sangat penting sekali. Bagaimana bedanya Ustadz, ada atau tidak adanya anak laki-laki? Adanya anak laki-laki itu menghalangi saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung ayah dan ibu kita. Ketika anak laki-laki ini tidak ada dalam keluarga alias anaknya perempuan semua, ya, maka mereka dua saudara ini tadi, sekandung dan perempuan seayah, mohon maaf, laki-laki sekandung dan perempuan sekandung, nggak ada yang menghalangi. Otomatis mereka menjadi ahli waris yang mendapatkan bagiannya lumayan lagi. Ya, asobah bil ghair, kan begitu. Nanti lidzakari mislu haddil unsayain.
yang saudara laki-lakinya mendapatkan 2 kali dari perempuan karena tidak ada yang menghalangi mereka. Apa efeknya Ustadz? Efeknya adalah kalau kita tidak memetakan dari awal mitigasi, ya efeknya ini potensi konflik ada, potensi terjadinya konflik itu ada karena harta itu akan melebar. Saya buat ilustrasi Pak ya. Jadi kalau harta itu berupa rumah, ya mau nggak mau rumah ini nanti harus kepecah. Ada bagian dari mereka yaitu saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandungnya ayah atau ibu kita. Kalau rumah itu punya ayahnya, ya berarti nanti ketika ayahnya meninggal mereka dapat bagian. Kalau rumah itu punya ayahnya tapi ibunya lebih dulu meninggal, ya saudara laki-laki dan saudara perempuannya ibunya tidak mendapatkan bagian dari rumah ini, hanya harta yang dimiliki oleh beliau saja. Kemudian ada yang komplain, Ustadz kalau seperti itu kan tidak adil Ustadz, masa yang harusnya didapatkan oleh anaknya penuh kemudian dibagikan kepada omnya, dalam tanda kutip omnya ini adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan ayahnya. Ngawang paham Pak ya? Saya berbicara adiknya jenengan atau kakaknya jenengan yang laki-laki dan perempuan. Kalau seperti itu berarti tidak adil dong Ustadz. Ini pembagian Allah jamaah. Kita mau katakan tidak adil karena semangat dari waris itu adalah semangat silaturahmi, menyatukan, sehingga mereka mendapatkan bagian. Nah ini kalau tidak dimitigasi dari awal potensi konflik itu ada seperti itu. Nah, jamaah yang semoga dirahmati Allah, memahami al-hajbu adalah sebuah keharusan bagi mereka yang bergelut di dunia faraid. Dan ini pembahasan yang cukup rumit kalau saya katakan karena semuanya adalah hafalan. Ya, saya punya tabelnya yang masih berbahasa Arab. Belum semuanya kita terjemahkan, tapi beberapa sudah saya terjemahkan di dalam slide ini. Al-hajbu termasuk bagian yang penting dalam ilmu faraid. Sampai sebagian ulama mengatakan dilarang keras seseorang berbicara mengenai masalah waris atau bidang ilmu faraid bagi yang tidak memahami al-hajbu. Nanti salah takutnya. Yang harusnya dapat malah nggak dapat, yang harusnya nggak dapat malah dapat. Kan kasihan. Ya, mana sudah dibagi-bagi sudah ditransfer lagi. Ternyata afwan jamaah, ana salah kata ustaznya. Salah ini, ya. Harusnya mereka ini tidak dapat keponakan, tapi dikasih. Ada paman, ada keponakan begitu ya. Atau saudara laki-laki kemudian keponakan dari almarhum. Ya semua keponakan terhalang dengan adanya saudara laki-laki, tapi sudah terlanjur dikasih, sudah terlanjur ditransfer. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek, bisa dibalikin nggak yang warisan kemarin? Loh kenapa? Ternyata ustadznya salah, harusnya kamu nggak dapat. Kan nggak enak jawab. Waduh ustaz, sudah saya beliin gorengan ya, sak gerobak-gerobaknya maksudnya. Lah emang berapa dapatnya? Ya 5 juta, lumayan buat modal gorengan kan. Jadi ketahan di sini jemaah. Enggak sampai ditelan kan begitu. Kan enggak enak begitu ya. Ya disinilah kemudian ya pentingnya al-hajbu, dan pembahasan al-hajbu ini oleh para ulama menjadi salah satu di antara ruhnya ilmu faraid. Para ulama khawatir orang itu keliru dalam fatwanya. Ini tadi sudah kita jelaskan, sehingga orang yang berhak mendapat menjadi tidak mendapatkan, atau sebaliknya orang yang tidak berhak justru malah mendapatkan. Nah enak Pak, tiba-tiba kemudian dikasih 10 juta, ini warisanmu. Nah, ternyata selang 1 hari belum 24 jam dianulir. Mending keputusan wasit dianulir begitu ya, karena ada VAR video itu yang bisa ngecek apakah itu handsball pelanggaran atau enggak. Ini sudah dibawa pulang, sudah buat DP motor. Lah, duitnya sudah buat DP. Duitnya sudah kepake buat belanja. Nah, ini kan kemudian jadi problem. Ya, jadi persoalan tersendiri. Mana yang mereka berhak mendapatkan atau yang tidak. Perbedaannya antara al-hajb dengan al-hirman ini dua-duanya mirip. Al-hajbu itu terhalang, al-hirman itu mahrum, seseorang yang terhalang juga min haitsul lughah secara bahasa.
Al-hirman secara bahasa sama, tapi secara istilah berbeda. Tidak sama dengan al-hajab. Hirman adalah seseorang yang terhalang karena ada salah satu penghalang, ada sifat yang melekat pada dia, yaitu sifat dia sebagai seorang, mohon maaf, pembunuh, sifat dia sebagai orang yang memiliki agama yang berbeda dengan orang yang meninggal murtad, atau bapaknya mu'alaf kemudian anaknya masih tetap dengan agama sebelumnya, atau karena sebab sifat yang melekat yaitu sifat perbudakan. Seorang anak yang membunuh ayahnya, naudzubillah, sama sekali tidak dapat mewarisi, alih-alih dia berkeyakinan saya pasti dapat bapak saya meninggal, lawang saya anaknya. Ternyata setelah diusut oleh pihak yang berwajib, pembunuhan itu bermuara otaknya pada anaknya. Ini ngeri sekali Pak, ya, yang lagi viral, tersangkanya lebih dari 10 orang yang pembunuh kepala cabang BRI itu loh Pak. Gara-gara ingin memindahkan rekening angkanya cukup besar, lebih dari, ya, rekening dorman lebih dari 10 M. Dan itu banyak yang terlibat, hatta sampai pegawainya juga terlibat untuk rebutan uang yang seperti itu, ya. Ada yang oknum aparat juga yang kemudian kena juga, itu kemana-mana itu cukup prihatin kita, ya, karena masalah harta. Dan terkadang itu dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, sekalipun sebab boleh mewarisi masih dimiliki, yaitu nasab. Secara nasab dia dapat, tapi secara agama dia terhalang. Nanti yang memutuskan adalah pengadilan agama, PA, bahwa PA ini kemudian nanti mendapatkan surat semacam surat tembusan dari PN, karena kan ranahnya ranah pidana ini pembunuhan. Setelah ditelisik, dikiranya si A, ternyata bukan, justru otak pembunuhannya adalah anak kandungnya sendiri. Divonis, kalau sudah divonis berarti kan sudah bersalah. Soal nanti hukumannya diringankan itu kan nanti dikasasi, banding. Tapi ya sebetulnya keputusan yang sudah vonis seperti ini sudah bisa suratnya, kemudian kita minta salinannya, masukkan ke PA, pengadilan agama, agar nanti dia diputuskan tidak mendapatkan warisan karena dia sudah menghilangkan nyawa daripada orang tuanya sendiri. Waliyadzubillah, kalau sampai ada yang seperti itu. Karena kadang tidak sabar, biasanya seperti ini karena terjerat pinjaman online, atau karena mungkin kecanduan narkoba dan yang lain, karena tahu bapaknya punya harta yang banyak, kan seperti itu. Naudzubillah. Dalam hal ini orang yang terhalang karena sifatnya, yaitu sifat pembunuhan yang melekat pada dirinya, tidak bisa menghalangi orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian. Bahkan dia dianggap tidak pernah ada. Seandainya anak yang membunuh ini laki-laki cuma satu, ya, kemudian yang almarhum ini punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, karena anak ini memiliki sifat pembunuhan yang harusnya dia bisa menghalangi, akhirnya dia tidak bisa menghalangi. Paham Pak ya maksudnya, ya? Keberadaan dia kayak nggak ada gitu loh. Jadi nanti kalau dia nggak ada anak lagi yang berjenis kelamin laki-laki, saudara laki-laki ayah dan ibunya justru mendapatkan warisan karena anak ini dianggap tidak ada, karena dia sudah melakukan tindak pembunuhan. Ini laki-laki yang memutuskan adalah PA, nanti pengadilan agama. Ini nggak bisa deal-dealan di luar, karena ini ranahnya ranah pidana dan masalah yang sangat penting sekali. Contoh pembunuhan terhadap ahli waris. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang anak pembunuh, istri dan seorang ayah. Jadi ayahnya almarhum masih ada, maka yang membunuh tadi otomatis terhalang dari mendapatkan warisan. Bagannya seperti ini: ada ayah, ada anak pembunuh, ada istri. Ya, istri itu kan harusnya dapat 1/8. Karena apa? Karena yang meninggal ini sudah punya anak laki-laki. Berhubung anak laki-lakinya itu terkena hijab hirman, otomatis dia dianggap seolah-olah tidak ada. Istri yang harusnya dapat 1/8 akhirnya berubah angkanya menjadi 1/4. Keberadaan anak ini tidak lantas mengurangi secara nukson berkurangnya jatah ahli waris yang lain. Bapak kemudian mendapatkan asobah yang lebih banyak. Artinya seandainya anak ini tidak membunuh anak laki-laki ini, maka bagian istrinya 1/8, bagian bapaknya 1/6. Kelihatan ya Pak ya, bagian bapaknya 1/6. Berhubung dia menghilangkan nyawa orang tuanya,
dan itu sudah inkrah di pengadilan, ya keberadaan dia dianggap tidak ada. Istrinya atau ibunya yang harusnya 1/8 jadi 1/4 karena dia dianggap nggak ada. Bapaknya berarti kakeknya yang harusnya mendapatkan 1/6 menjadi asobah binafsihi karena anak itu dianggap tidak ada. Ya. Nah, seorang meninggal dunia, contoh yang lain, seorang anak yang murtad. Nah, kalau ini kemudian murtad, judulnya adalah beda agama. Ada anak yang murtad, orang tuanya meninggal, bapaknya, kemudian bapak ini punya paman, punya om. Jadi manggilnya ya Mbah Le. Anak ini ke paman ini manggilnya Mbah Le, Mbah Pak Le. Dari jalur Pak Le, bukan dari jalur ayahnya ayah. Maka si anak terhalang karena dia murtad. Ya, sehingga warisan itu diambil semuanya oleh pamannya. Tuh, pamannya yang sama sekali enggak, ya bukan jalur nasab yang dekat, kemudian mengambil semua harta warisan. Sehingga seluruh harta warisan diberikan untuk si paman. Anak yang murtad itu dianggap tidak ada karena perbedaan agama ini menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan atau dia mewariskan sesuatu karena perbedaan keyakinan. Ini konflik diselesaikan nanti di pengadilan agama. Ustadz, kalau enggak di pengadilan agama, Ustadz, misalkan dengan kasus seperti ini, bisa enggak? Agak susah, Pak. Bisa sih kalau anak ini legowo. Kan begini, proses balik nama dari orang tua itu pasti ke anak. Di kakaknya kan tertulis anaknya siapa? Fulan. Yang BPN itu tidak menghukumi atau tidak mengadili dia murtad atau tidak murtad. Itu bukan ranah BPN. Taunya BPN anaknya misalkan si B, ya ahli warisnya si B, nggak bisa langsung pamannya. Kalau anaknya nggak terima, kalau anaknya terima, ya sudah, saya legowo karena saya murtad, ya konsekuensinya saya nggak mendapatkan harta dari orang tua saya. Gini saja, Mbah, kan makanya gini saja Mbah, nanti surat itu dibalik nama dulu atas nama saya, dari saya nanti saya hibahkan ke Mbah, atau ya terjadi seolah-olah transaksi jual beli begitu, walaupun tidak ada uang yang masuk, karena ini untuk proses agar jalur yang ada di negara ini agar legal begitu saja. Itu bisa, tapi pertanyaannya mana ada yang mau lawang harga rumahnya 10M. Nggak ada Pak yang mau. Anak itu bakal bertahan, bahkan sekaya apapun Pak, sekaya apapun ya, anak itu pasti akan bertahan. Duit itu hijau ya Pak, duit itu hijau. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jangan kalau ingat peristiwa perang Hunain, perawinya Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Perang Hunain itu adalah salah satu perang yang ghanimah, harta rampasannya itu paling banyak sekali. Karena suku-suku yang ada di sekitaran Madinah, Ghatafan, kemudian suku-suku yang lain itu membawa serta hewan ternak, harta mereka, istri, anak-anak dibawa semua. Tujuannya adalah biar mereka tidak lari dari peperangan sampai habis-habisan. Di awal memang Rasulullah dikejutkan dengan serangan fajar. Mereka menyerang ketika kaum muslimin belum siap, maka sempat kocar-kacir. Sampai kemudian ya beberapa orang sahabat berteriak, mana orang-orang yang sudah berbaiat, mana yang sudah janji setia untuk menghabiskan umurnya melindungi Nabi. Kalian kenapa lari? Kaget mereka. Akhirnya mereka balik lagi, atas izin Allah bisa dipukul mundur. Dan harta rampasan ghanimah pun dibagi banyak sekali. Abu Sufyan datang. Waktu itu Abu Sufyan ya baru masuk Islam sekitar 1 bulan. Karena ini kan Hunain ini nggak jauh waktunya dari Fathu Mekah. Baru ya sekitar 2 pekan atau 3 pekan setelah Fathu Mekah. Ya, Abu Sufyan datang, ya Rasulullah, saya minta bagian ghanimah. Dikasih sama Nabi. Ya, sekian puluh uqiyah emas, 100 ekor unta. Uqiyah ya Pak ya, bukan gram loh. Gram itu, uqiyah itu lebih gede dari gram. Ya sekarang mungkin nominalnya lebih dari 10 gram. Ada mungkin ghanimah untuk seorang Abu Sufyan itu yang emasnya saja 500 juta kalau dikurskan hari ini. Itu ghanimah yang paling banyak.
Jazakallah khair ya Rasul. Mundur. Yang lain kemudian berdesak-desakan minta sama Nabi. Nabi bagi satu-satu. Abu Sufyan datang lagi, ya Rasul, nyun sewu, tapi nggak ada nyun sewunya Pak ya. Itu bahasa saya. Mohon maaf ya, ma'adziratan ya Rasul. Ini anak saya, namanya Muawiyah. Kok belum dapat? Padahal masih kecil Pak. Umurnya masih kecil. Ya, dikasih sejumlah bapaknya. Jazakallah khair ya Rasul. Mundur. Mundur dikira pulang. Selesai. Ngantri lagi. Ya, ini kayak ngantri daging kurban. Bapaknya dapat. Istri saya mana Pak Haji Bambang kok belum dapat? Istrinya dikasih. Anak saya, wah. Jadi satu keluarga isinya 6 dapat semua satu kantong. Akhirnya yang lain nggak kebagian. 6 kilo. Ya, mirip seperti itu. Yang ketiga, datang lagi membawa Yazid bin Muawiyah. Ya Rasul, Yazid, ya Allah, Yazid itu masih kecil Pak waktu itu. Mungkin kalau sekarang masih SD. Kalau hitungan anak sekarang ya, masih kecil, tapi dibawa gitu loh. Ini kok belum dapat. Harusnya kan yang prioritas yang gede-gede, tapi sama Nabi dikasih. Sampai seorang Arab Badui datang, Muhammad, mana bagian ghanimah saya? Pakai bahasa begitu lagi, nggak nyebut Rasul atau Nabi, gelar beliau. Kamu naik ke atas lembah, ke atas bukit. Ngapain? Wes pokoknya naik. Dia naik ke atas bukit, di situ ada ribuan kambing. Terus dia turun. Apa yang kamu lihat? Kambing yang jumlahnya banyak. Itu buat kamu. Semuanya Muhammad, semuanya. Bener. Dibawa semua Pak, sak teletong-teletongnya. Sampai di Madinah dia gembar-gembor. Muhammad itu nabi betul. Kenapa? Dia nggak takut miskin. Orang Badui itu sederhana cara berpikirnya. Anda berbuat baik dengan saya jadikan nyawa saya sebagai taruhannya untuk membela Anda. Rame di Madinah. Ya, benar-benar ini nabi, benar-benar ini. Memang dari dulu beliau sudah nabi. Tapi kan mana ada orang yang ngasih sebanyak itu, Pak? 1000 ekor kambing loh. Kalau satu ekornya 4 juta. Berapa? 4 juta kali 1000. 4 M. Orang Badui yang tinggal di daerah Desa Karyoso, sudah Desa Karyoso lagi paling ujung, nggak ada lagi pokoknya mentok itu. Kalau itu tembok yang paling mentok. Miskinnya luar biasa, tiba-tiba jadi orang kaya. Waktu itu kan Islamnya ikut-ikutan, tapi setelah mendapatkan ghanimah, Islamnya tenanan. Nah, sampailah kemudian keponakannya Ibunda Khadijah almarhum, namanya Hakim bin Hizam. Jadi Hizam itu adalah saudara kandungnya Ibunda Khadijah. Hakim bin Hizam bin Khuwailid datang. Dia orang kaya, orang kayanya Mekah. Taunya dari mana Ustadz? Begini Pak, setiap tahun kiswahnya Ka'bah itu diganti. Dan pergantian itu biasanya setelah wukuf. Kalau jenengan perhatikan di musim haji, sebelum jamaah bertolak ke Arafah, Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina, itu kiswahnya ya warnanya seperti itu. Nanti setelah mereka pulang dari sana, sebelum tawaf, bukan tawaf ifadah, tawaf wada, sebelum menyelesaikan seluruh rangkaiannya, kemudian mereka bertahalul, itu kiswahnya sudah berganti. Di tahun pertama, kiswah itu biayanya didatangkan dari Yaman itu Pak. Kainnya kain yang paling bagus. Kemudian tulisannya itu terbuat dari anyaman benang yang disepuh atau berlapis dengan emas. Di tahun pertama itu dihandle sama seorang Hakim bin Hizam biayanya. Bisa bayangkan. Di tahun kedua, tahun genap, penduduk Mekah patungan, urunan. Buat apa? Buat kiswah. Tapi ini kiswah rumah Allah. Mereka kan takut kalau urusan Ka'bah mereka nggak berani. Karena Ka'bah itu bangunan yang mereka anggap bangunan keramat dari dulu. Nggak berani nyolong di situ. Nyolong bisa kuala 7 turunan. Dulu kan belum ketutup atapnya Pak. Makanya sebelum Rasulullah lahir itu mohon maaf sering ada pencurian. Dan benar, habis pencurian kemudian ada masalah. Jadi mereka ketika perang bangsa Arab kemudian mereka dapat ghanimah. Nanti bisa dilacak di Sirah Nabawiyahnya Syekh Sofiur Rahman, atau kalau tidak Ibnu Hisham, tapi masih pakai sanad itu ya. Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham. Mereka kalau dapat ghanimah naruhnya di dalam Ka'bah.
tapi atapnya kebuka waktu itu Mas Yan. Nah inilah pencuri bisa naik kemudian diambil, karena di situ ada emas, ada barang-barang berharga. Sampai kemudian ya mereka melakukan renovasi karena banjir besar. Ini sebelum Rasulullah. Jadi banjir ketika Rasulullah sudah lahir itu banjir yang kesekian. Kemudian kenalah bagian, salah satu bagiannya yang kemudian dibangun, nggak cukup biayanya karena harus pakai dana yang halal. Akhirnya kemudian menyisakan sedikit, dibuat setengah lingkaran yang kemudian kita kenal dengan Hijr Ismail. Aslinya Ka'bah itu bukan kubus bentuknya, tapi kayak persegi panjang. Jadi ini Ka'bah, di bagian sini kan ada Hijr Pak, yang setengah lingkaran itu loh Pak. Makanya tawaf nggak sah kalau nggak melewati Hijr, karena Hijr itu bagian dari Ka'bah. Nah ini kan ceritanya itu karena mereka kurang biaya, karena mereka mensyaratkan dari harta yang halal. Karena kurang biaya ya akhirnya dibatasi begitu saja sampai Rasulullah diutus. Jadi ketika itu beliau nggak berani juga ngotak-ngatik. Kenapa? Ini sensitif. Ini adalah bangunan sakral, bangunan keramat dari sejak ribuan tahun sebelumnya, bahkan dari sejak Nabi Adam itu sudah ada pondasinya, dibangun oleh malaikat. Bagian Nabi Ibrahim itu yarfa. Kalau jenengan baca yarfa, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismailu. Yang dibangun itu adalah dari pondasi yang sudah ada. Nah, kemudian ya jamaah ya akhirnya Hakim bin Hizam tahun genapnya adalah patungan penduduk Mekah. Jenengan bisa bayangkan sekaya apa. Tapi ngelihat ghanimah di Hunain yang segitu banyak, luluh juga hatinya, datang juga orang kaya loh Pak. Makanya kenapa kemudian orang gajinya sudah gede di atas 100 juta plus tunjangan dan lain-lain, tapi kok masih tetap korupsi, duit itu hijau. Datanglah dia kepada Rasulullah, omnya dari Bunda Khadijah. Ya Rasul, mana bagian ghanimah saya? Hakim bin Hizam ini juga baru masuk Islam. Ini 100 ekor unta dan beberapa ukiyah emas. Bagiannya sama dengan Abu Sufyan. Jazakallah khair ya Rasul, angkat topi. Mundur dia. Mundur dikira terus pulang, ngantri lagi Pak. Jadi untanya itu wis gowo. 100 ekor unta loh Pak. Ya kita bayangkan 100 ekor sapi lah, padahal harga unta itu lebih mahal dari sapi. Dia suruh pembantunya geser agak ke sana dikit, jauhan dikit, ya kan, ngantri lagi sampai antik lu, tapi nggak diapa-apain sama Nabi. Nabi diam saja. Bagian saya mana ya Rasul? Dikasih seperti yang pertama, 100 ekor unta dan beberapa puluh ukiyah emas. Jazakallah khair ya Rasul. Mundur dikira pulang, purar balik Allah. Sudah dapat 200 ekor unta, 2 kalinya dari yang tadi. Ngantri lagi Pak. Yang ketiga kalinya ngantri lagi. Nah, di antrian yang ketiga dia dapat seperti yang pertama. Jadi bagiannya itu sekali, 2 kali, 3 kali. Dapat 300 ekor unta beserta sekian ratus ukiyah emas. Setelah dikasih oleh Nabi, beliau kemudian bersabda, "Ya Hakim, innal mala hadiratun wa khulwun wal yadul ulya khairun minal yadi sufla." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Hei Hakim, kamu tahu enggak, harta itu hijau. Dulu mbah saya tuh kalau ngendika duit hijau warnane, saya nggak paham. Ya, apakah benar karena riwayat hadis ini? Karena Nabi bersabda harta itu hijau. Artinya beliau memberikan ilustrasi hijau itu kan sesuatu yang enak dipandang. Jangan lagi suntuk di sini ke puncak, ke Ciwidey, Bandung. Lihat apa? Lihat pemandangan pegunungan. Di sini kan hampir nggak ada pegunungan, gedung aja, macet aja, banjir macet, gedung hujan macet. Oh itu aja muter-muternya. Tapi kalau kita jalan-jalan di luar daerah, di situ kita bisa ngelihat yang hijau-hijau, tanaman, kemudian hutan, kemudian ada air terjun. Itu kan sejuk gitu Pak. Nah beliau mengilustrasikan seperti itu. Tahu nggak kamu wahai Hakim, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini hadis kemudian jadi kurikulum di beberapa TPA dan TK.
Sumbernya, sababul wurudnya itu adalah peristiwa yang dialami oleh Hakim bin Hizam ketika menerima atau mengambil bagian ghanimah perang Hunain. Kena itu jamaah. Tegurannya halus tapi nancep banget. Karena Nabi nggak mengatakan kalimat kamu kan tadi sudah serakah, nggak ada kata itu, dikasih terus. Cuman yang terakhir setelah beliau kasih, sebentar Hakim, innal mala hadiratun wa hulmun. Harta itu manis, harta itu hijau. Tahu nggak kamu hai Hakim, tangan yang di atas itu lebih mulia loh daripada tangan yang di bawah. Kena. Dalam hatinya, saya itu orang kaya, tapi kok masih kayak begini? Ya harta begitu Pak. Orang yang memiliki satu gunung emas, dia akan pengen mendapatkan gunung emas yang kedua, dan begitu seterusnya. Kalau caranya halal sih tidak masalah, tapi kalau caranya tidak halal ini yang kemudian ngeri. Makanya orang yang sudah rakusnya terhadap harta ini luar biasa, wah dia sabet kanan sabet kiri luar biasa, semua disabet. Bahkan kalau itu jatahnya anak yatim, jatahnya orang-orang yang nggak mampu, sikat, udah sunat. Ya, udah jelas PPSU misalkan gajinya 3.500.000, sunat sampai mereka terima 2 juta. Kemana sisanya? Ya disunat. Itu haram. Dan yang nyunat ini gajinya mungkin 3 kali lipatnya pegawai ini. Oh tapi kenapa kok tega? Oh namanya harta hijau. Ya, makanya fitnah ujian yang paling berat itu ya ujian berkaitan dengan harta. Akhirnya kata Hakim, saat itu juga dia katakan, saya bersumpah atas nama Allah, sejak saat ini tangan saya nggak pernah di bawah lagi ya Rasul, selalu di atas. Dan betul, sejak saat itu beliau tidak pernah mau menerima, tapi karena orang kaya sebetulnya jamaah, tapi terbawa euforia kemenangan, wah itu tokoh-tokoh Quraisy pada begini semua, saya mau dong, mumpung yang bagi ini om saya. Nabi itu kan omnya, dari jalur ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Tapi itu justru membuat titik balik beliau ditegur dengan cara yang halus sampai tembus ke ulu hatinya. Dan ketika beliau ditunjuk menjadi gubernur oleh sahabat Umar bin Khattab pada saat itu menjadi khalifah, beliau sama sekali tidak mengambil gajinya. Kenapa? Karena tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang ada di bawah. Orang menerima gaji walaupun itu haknya kan hakikatnya di bawah karena ada yang ngasih, yaitu negara. Tapi jangan kemudian semua pejabat kayak begini, nanti nggak ada yang mau jadi pejabat. Tapi kalau mau disodakohkan silahkan. Ya, kalau kita memang sudah punya penghasilan yang lain, tapi bukan untuk mencari kekayaan dari kesusahan dan kesengsaraannya rakyat, karena hisabnya cukup berat. Jadi kita kembali ke pembahasan ini ya, bahwa anak yang murtad itu terhalang dari mendapatkan warisan. Kalau dia ridho, ya dia akan permudah. Ngapain kita rame-rame di pengadilan agama, kan begitu. Tapi kalau dia tidak ridho, dia akan gugat. Dia akan gugat di PN dulu, baru kemudian, nah ini nanti proses panjang. Ya tinggal pamannya mau ndak. Kalau ndak mau ya akhirnya duit itu mauquf. Jadi ya nggak bisa dipergunakan seperti itu, dibekukan. Cuman kalau secara PN ya Pak ya, secara negara anak ini masih bisa dapat warisan karena PN tidak menghukumi status seorang anak yang murtad atau tidak. Yang jelas tinggal dia sodorkan saja akta keluarganya, kemudian akta lahirnya, kemudian kakaknya, itu nanti bisa balik nama. Ya harus ada seseorang yang mencegah itu terjadi, karena secara agama harusnya anak ini tidak mendapatkan warisan. Tapi sekali lagi bukan salahnya PN, karena memang ini ranah yang berbeda, bukan juga salah BPN. Ya termasuk wakaf. Nah, wakaf yang diberikan itu kan nggak serta-merta langsung masuk ke BPN Pak. Enggak, ditolak pasti sama BPN. Selesaikan dulu di tingkat agama. Wakifnya siapa? Bapak Fulan. Anak-anaknya sudah tanda tangan semua belum? Jangan sampai nanti digugat wakafnya. Sudah tanda tangan, sudah semua proses ini diselesaikan di Kementerian Agama, di KUA kecamatan. Mungkin nanti sampai tingkatnya sampai kota. Kalau ini sudah selesai, baru nanti berkasnya dimasukkan ke BPN.
ya, dibalik nama baru kemudian keluar itu namanya akta wakaf. Karena sekali lagi ini ranahnya di PA dulu. BPN tidak akan mau karena itu memang bukan ranah beliau. Jadi beda jalur kita nanti akhirnya. Bukan karena ya memang bukan tupoksinya di situ begitu. Sama dengan tadi PN dan PA. Itu masing-masing ada arahnya, ada jalurnya kan seperti itu jamaah. Kita lanjutkan. Dalam masalah pertama, anak yang membunuh tidak menghalangi istri secara nukson. Bagian istri tetap 1/4 padahal harusnya istri itu 1/8. Dalam masalah yang kedua, seorang anak yang murtad sama sekali tidak menghalangi paman secara khirman. Padahal harusnya anak laki-laki itu menghalangi paman, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, ayah ibunya yang meninggal dunia. Tapi ini tidak, ya karena dia murtad. Atau sama misalkan di kasus yang kedua ini anaknya membunuh, kemudian yang menjadi ahli warisnya hanya paman daripada almarhum. Dalam dua masalah tersebut meskipun ada, anak dianggap tidak ada. Karena secara sifat dia melakukan suatu perbuatan yang agama melarang dia untuk mendapatkan bagian warisan dari kedua orang tuanya. Adapun makna al-hajab itu tadi hirman, seseorang terhalang untuk mewarisi bukan karena sebab penghalang, pembunuhan atau sifat tadi beda agama atau perbudakan, namun karena ada seseorang yang lebih dekat dengan si mayit. Jadi hirman dengan hajab bedanya di situ. Secara bahasa sama Pak, sama-sama menghalangi. Ya, sama-sama penghalang. Makanya seorang wanita menggunakan hijab untuk menutup auratnya karena hijab sendiri itu penghalang. Al-hajabu ini masdarnya. Al-hajib itu yang menghalangi, al-hajabu itu adalah penghalang dalam warisan. Bahwa tidak semua ahli waris itu mendapatkan warisan. Nanti diadu, dilihat mana yang lebih dekat dengan kekerabatannya dengan si mayit, seperti itu. Nah, orang yang terhalang oleh seseorang dapat juga menghalangi orang lain dan dianggap tetap tidak ada. Apabila masalah ini bisa diselesaikan tanpa harus ke pengadilan, selesai. Lebih enak duduk bareng. Ya, duduk bareng kemudian menyelesaikan, ya sudah, kalau memang saya terhalang tidak jadi soal. Tapi beliau hadir di situ dalam pembagian. Jadi ada anak-anaknya. Ini anak-anaknya ini maunya A, maunya B, maunya C. Ya, saling sikut begitu ya. Beberapa pekan yang lalu ada fulan yang orang tuanya itu punya tanah di daerah Jogja, Pak, Sleman. Itu angkanya fantastis ya. Angkanya itu sekitar 30 M. Dan total sertifikatnya itu ada sekitar 26. Masing-masing anak, jadi beliau itu punya anak laki-laki 3, anak perempuannya 1. Nah, ini sebetulnya bapaknya ini sudah menghibahkan ke anak-anaknya. Sebagian sudah balik nama, sebagian lagi sedang ongoing, sedang proses. Tapi qadarullah umur itu nggak ada yang tahu. Di bulan Juli 2024 setahun yang lalu beliau meninggal dunia. Masalahnya bukan di situ, Pak. Masalahnya adalah anak kedua itu ngincer beberapa bidik tanah karena itu strategis. Nah, ini justru konfliknya di situ. Mereka tuh dapat. Kalau dihitung, kakak pertamanya cerita, kalau dihitung itu masing-masing mereka dapat 4.400 meter persegi loh, Pak. Gede itu, Pak. Itu kalau 4.400 itu kalau kemudian dirupiahkan, dibeliin cendol, bisa jadi kolam renang. 1 RW. Ya Allah, serba salah. Meninggal nggak ada warisan salah, meninggal banyak warisan ribut. Dia nggak mau tanda tangan. Kalau nggak mau tanda tangan nggak bisa balik nama, Pak. Akhirnya omnya turun tangan. Ya, jadi bapaknya ini sudah pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertama ibunya wafat itu sekitar tahun 2005 atau 2000. Pokoknya sebelum 2010. 3 tahun berselang beliau menikah lagi. Ibu yang kedua ini juga sudah dapat hibah. Jadi dari 28 total sertifikat, salah satunya rumah dihibahkan kepada istri. Sudah balik nama, dihibahkan ketika masih hidup. Dan ibunya ini baik, Masya Allah. Artinya beliau nggak kemaruk, nggak ngumpetin juga nggak. Ini loh, pesan bapakmu seperti ini. Hibah yang diinginkan bapakmu begini.
Anak pertama dapat ini tanahnya, anak kedua ini tanahnya. Karena itu hibah dibagi rata semua, termasuk anak perempuan. Nah, masalahnya ada beberapa tanah itu yang tidak didapatkan anak kedua. Yang dapat anak perempuannya, anak ketiga sama anak pertama. Dia mau yang itu. Saya sampaikan, selesaikan dulu amanat bapaknya untuk mensahkan, melegalkan hibah ini. Karena beliau punya aktanya sudah ada. Nah, kalau sudah balik nama sesuai dengan yang bapak mau, terserah mau tuker guling antar mereka. Akhirnya omnya ikut juga meredam. Nah, bagaimana jika mereka ikut meredam? Secara agama kan mereka tidak dapat. Maka Allah berfirman, wa idza hadarul qismata ulul qurba. Ini ada di Al-Baqarah. Kalau pada saat pembagian warisan kerabat yang lain itu hadir, anjurannya adalah maka berikanlah kepada mereka secukupnya. Kalau lebih Pak, ya kalau nggak ada yang diwarisin ya gimana? Wong kami aja boncos kan begitu. Nah, ini kalau banyak warisannya, omnya datang misalkan, om matur suwun sudah ikut rawuh, sudah meredam kami karena ini sedang tensinya sedang panas, kata kakaknya, eskalasinya tinggi Ustaz. Ini kalau saya kenceng, wah bisa rame antar kami berempat. Yang ada sisa dari tanah itu nggak bisa dibalik nama karena dia nggak mau tanda tangan. Jadi sudah dihibahkan semua ke anak-anaknya, dan beliau bercerita seperti itu urutan dan lain-lainnya. Nah, artinya apa jamaah? Kalau ada kelebihan boleh dia diambil kan dari harta warisan, itu pun dengan seizin ahli waris yang lain. Piye ki? Ome dikai ora? Ya wis. Berapa masing-masing? Ya masing-masing 5 juta misalkan. Kan lumayan 20 juta. Ome ya matur suwun. Ya kalau dikasih kan matur suwun Pak. Tapi boleh juga tidak diberi. Itu semuanya tergantung keputusan daripada ahli waris. Tapi boleh memberikan. Karena ini masih uang bersama, belum dibagi masing-masing, ya dengan izin mereka. Tapi kalau sudah dibagi, ya ada yang memberi, ada yang tidak, itu hal yang biasa. Kalau dikasih ya matur suwun, kalau tidak ya kebangetan, kan begitu. Biasanya seperti itu. Jadi jamaah, ini contohnya hajab yang kita pelajari. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris ayah, ibu, dan 2 saudara laki-laki. Ayah, ibu, dan 2 saudara laki-laki. Siapa yang terhalang di sini, Pak? Ada enggak yang terhalang? Ya? Siapa yang menghalangi? Ayah. Ayah itu menghalangi saudara kandung. Berarti yang meninggal ini belum menikah, belum berkeluarga. Ya. Maka 2 saudara laki-lakinya terhalangi oleh ayah. Ibunya dapat berapa? Harusnya adanya 2 saudara laki-laki itu menghalangi ibu secara nukson. Ibu harusnya dapat, mohon maaf. Harusnya ya ibu ini mendapatkan 1/3. Tapi karena ada 2 saudara laki-laki, dia mendapatkan 1/6. Sisanya diambil oleh ayah. 1/6 itu sekitar 16,6. Ya, kalau dibuat asal masalahnya, kalau hartanya adalah 60 miliar misalkan, bagian ibu adalah 10 M, 5 M-nya diambil oleh ayah. 2 saudara laki-lakinya terhalang oleh adanya bapak, adanya ayah. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ada 2 orang saudara kandung. Jadi walaupun tidak ada anak, jam'un minal ukhuwah, sebagian saudara kandung itu bisa menghalangi ibu untuk mendapatkan 1/3, namanya hajab nukson. Bagiannya terkurang menjadi 1/6. Padahal mereka mahjub. Anak-anak tadi kan terhalang dengan adanya ayah. Kemudian bapak, jadi keberadaan mereka tetap mengurangi ibu untuk mendapatkan sejumlah harta begitu ya. Kemudian bapak mendapatkan sisa sebagai asobah bin nafas. 2 orang saudara kandung telah menghalangi ibu untuk memperoleh bagian 1/3 sehingga menjadi 1/6 karena hajab nukson. Padahal mereka juga mahjub dengan adanya ayah. Mahjub itu maksudnya adalah terhalang. Nah,
Para ahli waris dalam hajab hirman itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, ahli waris yang sama sekali tidak pernah terhalang. Dia sama sekali tidak pernah terhalang dengan adanya hajab hirman. Mereka itu 6 orang. Ini jadi kaidah Pak, jadi rumus. Suami istri, ayah ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya kalau suaminya meninggal, istrinya pasti dapat, ayah ibunya dapat, anak laki-laki dan anak perempuan dapat. Kalau anak laki-lakinya yang meninggal, ayah ibunya pasti dapat, anak perempuannya dapat. Ya, maksudnya yang meninggal itu anak. Anak ini punya anak, laki-laki dan perempuan, mereka dapat. Bapak ibunya dapat, istri atau suaminya dapat. Jadi dari 6 ini 5 orang dapat karena yang satu kan meninggal. Kalau dapat semua 6 ya siapa yang meninggal, kan nggak ada yang meninggal. Maksudnya penamaan suami dan istri. Kalau istrinya meninggal, suaminya pasti dapat. Kalau istrinya meninggal, bapak ibu istrinya pasti dapat. Kalau istrinya meninggal, anak laki-laki dan anak perempuannya pasti dapat. Kalau ayahnya meninggal, istrinya pasti dapat, bapak ibu begitu seterusnya. Ya, ini kemudian menjadi kaidah bahwa mereka sama sekali tidak terhalang oleh siapapun, pasti mereka dapat karena mereka ahli waris inti di dalam sebuah keluarga. Para ulama sepakat bahwa ke-6 orang tersebut tidak pernah terhalang secara hirman, sebab mereka langsung berhubungan dengan si mayit atau yang meninggal dunia, baik karena sebab nasab ataupun karena sebab pernikahan, bukan dari keturunan yang lain. Karena kalau keturunan yang lain justru malah terhalang. Misalkan anak laki-laki dan perempuan ini sudah punya anak, berarti cucu. Semua cucu kan terhalang oleh adanya anak laki-laki. Begitu seterusnya. Ya, dengan adanya anak laki-laki itu menghalangi cucu. Tapi kalau anak laki-laki sudah meninggal dunia, anak perempuannya masih hidup, cucu laki-laki dari anak laki-laki bisa mendapatkan, karena anak perempuan tidak bisa menghalangi cucu. Yang bisa menghalangi cucu itu hanya anak laki-laki, dan begitu seterusnya. Nanti bagian mereka adalah asobah, seperti itu. Tinggal anak perempuannya ada berapa. Kalau ada 2 berarti 2/3. Kalau cuma seorang diri berarti setengah. Nanti sisanya diambil oleh cucunya. Hanya anak laki-laki saja yang bisa menghalangi cucu. Sebuah kaidah fikih menyatakan al-aslu, sesuatu yang pokok atau sesuatu yang asal, muqaddam minal far', lebih didahulukan daripada cabang. Maksudnya adalah yang pokok di situ adalah anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka menghalangi semua cucu, terutama yang anak laki-laki. Yang pokok di sini adalah ayah kandung, maka ayah kandung menghalangi yang far', yang cabang, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung, dan begitu seterusnya kaidahnya. Setiap ahli waris dari yang usul induk menjatuhkan yang berada lebih di atasnya. Adanya ayah menghalangi kakek, adanya kakek menghalangi buyut. Kalau ayah nggak ada, kakek nggak ada, buyut bisa dapat dengan catatan masih hidup, sehat walafiat. Oh masih fitness, umurnya 80 tahun misalkan. Ya beliau bisa dapat. Tapi kalau ada kakek, buyut terhalang. Ada ayah, walaupun kakek dan buyut masih hidup, dua-duanya terhalang oleh ayah. Jika mereka satu jenis, maksudnya sama-sama induk laki-laki semua. Oleh karena itu ayah akan menjatuhkan kakek ini, ibu menjatuhkan nenek, dan begitu menjatuhkan itu maksudnya menghalangi. Keberadaan ibu itu menghalangi nenek. Nenek kita kan punya 2 Pak. Nenek dari ibu, nenek dari ayah. Dua-duanya terhalangi dengan adanya ibu dari almarhum. Jika salah satu dari mereka ada, maka baik ayah maupun ibu pasti mereka mewarisi. Karena tadi di awal kan kita sudah sampaikan, ahli waris yang selalu dapat, dan dia tidak bisa dihalangi oleh ahli waris siapapun. Kemudian jenis yang kedua, ahli waris yang terhalang secara hajab hirman. Adapun ahli waris yang terkena hajab hirman itu ada 19 orang. Cukup banyak. Ya, ini semuanya dihafal. Ya, tidak masalah ketika kita menyelesaikan lihat tabel, lihat rumus, karena memang ini rumit. Lebih baik nyontek dalam tanda kutip daripada salah memberikan fatwa. Ya,
Karena ini perkara yang sangat sensitif sekali. Kan nggak lucu, sudah difatwakan dia dapat, ternyata nggak dapat. Pak, nyun sewu, Om, bisa dikembalikan nggak warisan yang kemarin 120 juta? Lah nyobo, nganu Om, nyun sewu, ini salah. Tapi ya salah kata omnya. Nah, jenengan itu terhalang ternyata dengan adanya adik laki-lakinya bapak. Oh, itu ki, ya wis toh. Wah, udah, intinya nggak mau kembaliin. Kan nggak enak jamaah ya. Ya wis balikin, tapi kena biaya cas ya, admin. Pinten Om? Setengah itu. Waduh, gawat. Om, nyun sewu nggih Om, salah kalau lho piye ya. Udah kalau udah kayak begitu udah enak jamaah. Ya kan. Malah besoknya kemudian kalau pas lagi lebaran datang ke sana ditutup pintunya. Kata omnya menjla-menjle ya. Menjla-menjle itu bahasa Jawa, Pak. Plin-plan kalau diterjemahkan. Ya, padahal ya itu karena ada kekeliruan teknis. Jadi jenengan tidak ada salahnya bertanya kepada orang yang jenengan anggap paham. Ustaz, ahli waris saya begini Ustaz. Yang dapat siapa saja? Ini. Ustaz, ini kenapa nggak dapat? Ini kenapa nggak dapat? Nah, ini menghalangi siapa? Nggak ada masalah untuk ditanya, biar jelas. Kenapa? Ketika sudah tanda tangan semua, narik lagi kan nggak enak Pak dananya. Makanya jenengan tanya dengan detail karena ini sensitif sekali. Ya, sensitif sekali. Saya beberapa ditanya sama jamaah hidayah, baik lewat WA atau ada yang nelpon atau ada yang ketemu habis kajian begini. Ini kenapa terhalang? Ya kita jelaskan karena terhalang oleh fulan. Jadi jenengan tahu bukan kata ustadz, tapi tahu runutannya seperti apa. Karena suatu saat mungkin ada temannya atau tetangganya yang berkasus yang sama, ya jenengan bisa memberikan jawaban. Kalau ragu ya enggak usah. Begitu. Tapi kalau ini kemarin mirip dengan yang saya alami, kan gampang, Pak. Anak itu menghalangi semua paman, anak itu menghalangi saudara kandung laki-laki dan perempuan. Kalau yang masih sederhana begini kan gampang. Yang rumit itu kan saudara kandung, nanti ada seayah seibu. Ya kan? Saudara kandung, ya, kemudian ada kakek. Saudara kandung, ada saudara seayah. Paman, keponakan. Ya kan? Dawil arham ketemu dengan dawil furud. Ini yang agak rumit. Mau nggak mau kita harus lihat rumusnya kan begitu. Nah, 19 itu adalah 12 dari kalangan laki-laki, 7 dari kalangan perempuan. 12 dari kalangan laki-laki, 7 dari kalangan perempuan. Nah ini harus dihafal. Kalau nggak dihafal kita nggak akan bisa menyelesaikan. Karena ketika ini tidak dihafal, kemudian mohon maaf asal-asalan, yaitu tadi kejadian yang sangat mungkin terjadi, sudah dikasih, kemudian ditarik lagi. Kenapa? Salah transfer Om, nyon sewu. Oh gitu, iya itu kan sudah tidak enak jamaah. Kalau nggak ditagih angkanya 120 juta, kalau ditagih, aduh nggak enak. Bisa-bisa nanti ya kita lebaran nggak dibukain pintu karena kesalahan teknis. Om nyon sewu Om, kesalahan teknis. Akhirnya nyalahkan semua pihak. Ya ini mbak diem aja, kok nyalahin mbakmu piye ya? Ribut sama itu nggak enak ya. Ahli waris dari kalangan laki-laki yang dapat terkena hajab. Ini sampai jam berapa Pak? Syuruknya sudah lewat ya? Oh Masya Allah sudah selesai. Ya berarti ini kita simpan untuk besok. Ibaratnya ini sudah mau keluar tapi nggak jadi malahan. Padahal sudah kebelat begitu. Baik, sampai di sini silakan jika ada yang mau ditanyakan. Monggo, ada 2 penanya, silakan. Dengan waris beda ya? Beda. Soalnya seandainya itu anak ada yang murtad, itu kalau waris kan nggak dapat. Bisa. Jenengan kasih mobil bisa. Jenengan kasih motor bisa. Jenengan kasih rumah bisa. Kalau anaknya mendapatkan hibah, tapi kalau waris enggak, karena dia sudah murtad. Sudah itu saja Pak. Monggo silakan. Silakan Pak. Salah satu ahli waris dalam perjalanan hidupnya menjadi orang gila. Kemudian? Iya. Masih dapat tapi dipegang walinya.
walinya. Jadi kalau beliau mohon maaf harusnya didapat dan 20 tahun lalu harusnya dibagi. Akhirnya sampai 2002, jadi meninggalnya orang tuanya 2005 misalkan. Sampai sekarang belum dibagi, kemudian beliau kondisinya mohon maaf seperti yang tadi yang jenengan sampaikan, gila atau stres atau yang lainnya. Apakah masih dapat? Dapat. Kalau punya anak diserahkan ke anaknya, nanti anaknya yang ngurus. Orang gila pun butuh biaya hidup kan Pak. Nah waris itu salah satunya untuk biaya hidup. Ini termasuk juga seorang anak, ini mirip kejadiannya. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di ini, kesadaran. Anak yang masih berumur 6 tahun dapat warisan 100 M, apa dikasih ke anaknya? Enggak, walinya yang mengelola. Walinya ini siapa? Bisa ibunya, beliau berposisi sebagai ibu plus wali. Bisa orang lain itu siapa? Misalkan adik suaminya, cari yang paling jujur dan amanah. Kenapa? Karena ini soal duit itu hijau. Jadi mereka tetap dapat Pak. Kalau tidak ada yang lain, siapa? Saudaranya, saudara kandung. Kalau nggak ada yang lain, betul-betul sederhana. Mohon maaf, seorang diri. Ya kita bisa menunjuk pengadilan atau negara seseorang untuk mengelola harta itu digaji. Tapi pengawasannya ya harus diawasi, jangan dibuat bancakan duitnya. Begitu. Jadi tetap dapat Pak. Cuman siapa yang mengelola itu yang nanti jadi persoalan. Begitu. Paham sampai di sini Pak? Ada lagi? Silakan, akhi. Waalaikumsalam. Laki-laki dan perempuan menikah. Nikahnya beda agama. Laki-laki non muslim, perempuan muslim. Baik. Dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Setelah dikaruniai 2 orang anak ini, mereka berpisah Ustaz. Cerai. Anaknya ini, yang laki-lakinya non muslim, anak yang perempuan itu ibunya dari seorang muslim. Baik. Sebentar, biar jamaah lain juga tahu. Jadi beliau menikah beda agama, dikaruniai 2 anak laki-laki dan perempuan. Setelah berjalan sekian tahun mereka pisah. Yang laki-laki ngikut bapaknya yang non muslim, yang perempuan ngikut ibunya yang muslim, kemudian tumbuh menjadi muslimah. Pertanyaannya atau dilanjutkan kalau masih ada ininya? Dilanjutkan. Setelah itu yang seorang bapak ini dia itu mualaf. Oh, jadi masuk Islam. Itu ahli warisnya gimana Ustaz? Yang perempuan anak-anaknya laki-laki mualaf juga atau ikut? Oh belum. Pertanyaan antum apa? Itu ahli warisnya. Siapa dulu yang meninggal? Yang meninggal ini laki-laki ini yang mualaf. Oh bapaknya. Tapi sudah meninggal belum? Belum. Oh baik. Ini berarti berasumsi ya. Seandainya yang suaminya, bapaknya ini tadi yang mualaf meninggal dunia. Oh bagus pertanyaannya. Siapa yang menjadi ahli warisnya? Yang pertama jelas anak laki-lakinya tidak mendapatkan warisan karena beda agama. Lah terus kemana ahli warisnya? Anak perempuan yang tadi dibawa ibunya. Ada mantan istri, mantan anak tidak ada. Hubungan nasab itu melekat, hubungan darah itu melekat sampai bila-bila kata Upin Ipin, sampai kapanpun. Nah, baru dicari lagi kerabat yang muslim dari, karena ini perempuan, kerabat yang muslim dari mualaf ini ada enggak? Sama sekali. Oh baik, kalau seorang diri dan tidak ada yang lain, maka semua warisan itu diambil oleh anak perempuannya. Ibunya dapat enggak, karena sudah pisah. Tapi nanti kalau misalkan anaknya itu cincau sama ibunya dikasih setengahnya ya sah-sah saja. Cuman kan urutannya harus dari mualaf ini ke anak perempuannya dulu. Semua diberikan. Tapi kalau bapaknya memberikan hibah, tadi pertanyaannya Bapak, ke anaknya yang non muslim, ke mantan istrinya boleh enggak? Boleh. Hibah itu enggak dibatasi agama, begitu. Kalau warisan itu ada SOP-nya. Baik, cukup? Monggo silakan. Ya. Itu pengadilan yang memutuskan, Pak.
Itu kan nikah beda agama. Ini memang jadi persoalan tersendiri ya. Pembahasan sampai kepada titik apakah nasabnya disambungkan atau tidak. Kalau pembahasan fikih, Pak, itu nanti khilaf madzhabnya masuk, dan ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan iya. Maka saran saya, masukkan ke pengadilan, biar nanti yang menetapkan pengadilan. Karena kalau pengadilan itu, kita di pengadilan kita PA ini kan madzhabnya madzhab Syafi'i. Itu nanti ada inkrah, ada keputusan yang mengikat. Kalau pengadilan memutuskan nasabnya putus, ya tidak ada yang dapat warisan itu. Anak perempuannya dihukumi sebagai waladuz zina. Yang lahir duluannya, oh ini beda agama ya, bukan karena hamil dulu ya, beda agama ya dari awal ya. Masuk Islamnya setelah cerai atau sebelum? Setelah cerai. Iya, betul. Ini masuk dalam pembahasan tadi. Cuman untuk keputusan dia dinasabkan atau tidak, itu lebih baik dibawa ke pengadilan. Karena pengadilan kita sudah mengakomodir. Ya, karena apa? Kalau kita berbicara mengenai madhab, nanti silang pendapatnya banyak sekali, Pak. Dan madhab itu bisa berubah. Begitu ada dalil baru ditemukan, misalkan Ibnu Abi Syaibah perawinya tapi itu hadis sahih, itu bisa berubah total. Tapi kalau pengadilan, inkrah mengikat, maka ada kaidah bunyinya hukmul qadhi yanfil khilaf. Keputusan pengadilan itu mengikat dan dia secara otomatis meruntuhkan semua pendapat madhab. Karena kalau sudah madhab, ya bisa pilih, suaminya pakai madhab yang nyambung nasabnya, istrinya enggak, lah gimana? Kan repot. Maka dalam masalah ini harus diputuskan lewat pengadilan, sebaiknya begitu. Buat gugatannya ya diajukan yang seperti ini, bagaimana Pak Hakim, apakah dianggap tidak nyambung nasabnya, konsekuensi hukumnya ada, nyambung nasabnya, konsekuensinya ada. Tapi kalau tadi menjawab pertanyaan min haitsu dari sisi mawarisnya ya begitu tadi. Tapi ini kan ada permasalahan lain di luar daripada pembahasan waris, begitu. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.